Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 26 Mei 2025, kitab Ayub 30 ayat 1 sampai 31, tapi kita baca sebagian yang menjadi inti dari perikop ini. Perikopnya sengsara yang dialami. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, mengerumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menahan diri meludahi mukaku, karena tali kemahku telah dilepaskan Allah dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku sendiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau mengangkat aku di atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Sesungguhnya masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku mengering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan, dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Nah, dalam perikop ini kembali Ayub menyampaikan pesannya, dan tentu menjadi perenungan bagi kita. Dalam perikop ini, bagian yang pertama, bagaimana orang-orang bebal itu akan mengalami kehidupan yang begitu sulit. Mereka akan mengalami kelaparan,
mereka akan mengalami berbagai-bagai kesukaran di dalam kehidupannya. Nah, Ayub menceritakan ini oleh karena di dalam pikirannya ada pemahaman bagi teman-temannya bahwa apa yang dialaminya ini disamakan dengan orang-orang bebal, ya, orang-orang bebal. Mungkin itulah pandangan dari teman-temannya itu. Nah, orang bebal di dalam kitab Ayub ini adalah orang-orang yang masih suka iri hati, masih sering timbul sakit hati. Nah, itu orang bebal dalam kitab Ayub ini. Orang yang masih suka iri hati terhadap orang lain, atau orang yang sering suka sakit hati. Orang ngomong begini dia sakit hati, orang tertawa dia sakit hati, orang senang dia sakit hati. Begitu juga dengan iri hati. Orang beli baju baru dia menjadi iri hati, orang melakukan sesuatu yang benar dia juga iri hati. Nah, ini orang yang suka iri hati, orang yang suka sakit hati, itu orang bebal dan akan mengalami berbagai kesulitan dalam kehidupan. Perikop ini yang menjelaskan. Nah, kemudian yang kedua, Ayub menyampaikan bahwa apa yang dialaminya ini dia justru mendapatkan olok-olokan gitu ya. Orang yang menjadi sindiran, ejekan bagi teman-temannya. Dan mereka sangat menyakitkan gitu ya. Orang yang selama ini mengalami kesulitan, justru temannya itu datang menambah kesulitan baru. Dan ini juga akan menjadi perenungan gitu ya bagi kita. Seringkali orang-orang akan memandang kita begitu baik, memuji ketika kita ada di puncak. Tapi ketika kita mengalami kesulitan hidup, mungkin orang justru menghindar. Ya, kalau menghindar masih mendingan. Tapi justru datang bukan memberi penghiburan, tapi menambah beban yang baru. Nah, dan yang ketiga dalam perikop ini, Ayub menyampaikan bagaimana kalau dia dulu melihat orang susah dia begitu peduli, melihat orang kelaparan dia beri makan. Tapi kok sekarang kenapa gitu ya? Aku yang sekarang mengalami kesulitan, aku yang sudah teriak minta tolong, kok nggak ada orang yang memberikan pertolongan. Nah, aku yang menangis karena yang sekarang ini mengalami kesusahan, dan saat aku yang mengharapkan yang baik, justru kejahatan yang datang gitu ya. Dia berharap orang-orang mungkin harusnya menunjukkan kepedulian gitu ya, justru malah ejekan yang datang. Nah, ini juga menjadi renungan bagi kita dari kitab Ayub ini. Satu pengalaman spiritual yang dirasakan dan dicatat di dalam perikop ini. Nah, jadi marilah kita belajar dari firman ini untuk memahami bagaimana pola hidup dunia, agar kita jangan jatuh ke dalam dosa oleh karena orang melakukan dosa itu. Orang yang hidup tidak benar, tapi kita juga bisa jatuh di dalam dosa. Nah, marilah kita belajar dari seorang Ayub yang mampu bertahan dalam kesusahannya yang amat sangat. Dan kita belajar juga
dari apa yang disampaikan, yang dicatat dari pengalaman spiritual Ayub dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.